Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 dengan anggota saya sendiri Linda Ayu Karisma dengan nomor induk mahasiswa 206180108, Ika Wayu Septiana 206180101 dan Kurota Ain 206180117 dari kelas MPID jurusan Manajemen Pendidikan Islam akan menjelaskan berkaitan dengan model rencana kerja sekolah atau madrasah atau RKSM. Menjelaskan tentang pengertian rencana kerja sekolah atau madrasah atau bisa disingkat dengan RKSM. RKSM merupakan rencana kerja yang komprehensif untuk mengoptimalkan pemanfaatan segala sumber daya yang ada dan mungkin yang diperoleh guna mencapai tujuan yang diinginkan di masa yang akan mendatang. RKSM harus berorientasi ke depan dan secara jelas bagaimana menjembatani antara kondisi saat ini dan harapan yang ingin dicapai di masa depan. RKSM juga harus memperhatikan peluang dan ancaman dari lingkungan eksternal, memperhatikan kekuatan dan kelemahan internal, dan kemudian mencari dan menemukan strategi dan program-program untuk memanfaatkan peluang dan kekuatan yang dimiliki, mengatasi tantangan dan kelemahan yang ada guna mencapai visi yang diinginkan. Rencana kerja sekolah merupakan rencana yang menyeluruh untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya sekolah, baik sumber daya manusia maupun sumber non-manusia untuk mencapai tujuan yang diinginkan di masa yang akan mendatang. RKSM adalah rencana kerja yang disusun oleh madrasah dan komite madrasah. RKSM bertujuan untuk mengemukakan apa yang diperlukan madrasah serta harapan di sekitar masyarakat di madrasah. Dengan demikian, rencana kerja untuk pengembangan madrasah berdasarkan dua jenis masukan, yaitu yang pertama keterangan lengkap mengenai keadaan madrasah atau gambaran keadaan sekolah atau madrasah. Yang kedua yaitu pandangan atau aspirasi masyarakat dan pengguna jasa madrasah atau pandangan dan harapan pihak-pihak yang berkepentingan. Selanjutnya yaitu tahap penyusunan. Proses tahap penyusunan RKSM ini melalui 3 jenjang, yaitu yang pertama persiapan, yang kedua penyusunan RKSM, dan yang ketiga pengesahan RKSM. Yang pertama yaitu persiapan. Sebelum perumusan RKSM dilakukan, kepala sekolah atau madrasah dan guru bersama komite sekolah yaitu membentuk tim perumus RKSM yang disebut dengan tim penyusunan rencana kerja sekolah atau madrasah atau bisa disingkat dengan TPRKS, yang mana dipersyaratkan terdiri dari orang-orang yang memiliki komitmen dan kemampuan untuk mengkonsep ide-ide besar pertumbuhan dan perkembangan sekolah madrasah ke depan. Tim ini disebut sebagai tim inti yang beranggotakan minimal 6 orang, yaitu terdiri dari unsur kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru, wakil dari TU, dan wakil dari komite sekolah. Yang kedua yaitu perumusan RKSM. Perumusan RKSM ini dilakukan melalui 4 tahap, yaitu tahap identifikasi masalah, tahap kedua analisis pemecahan tantangan dan rencana strategis, tahap ketiga penyusunan program, dan tahap keempat yaitu penyusunan rencana biaya dan pendanaan. Selanjutnya itu pengesahan RKSM. Setelah RKSM disusun oleh TPRKSM atau tim penyusun rencana kerja sekolah madrasah, RKSM dibahas bersama oleh kepala sekolah madrasah, semua wakil kepala sekolah, semua guru, perwakilan TU dan tenaga administrasi dan siswa, yayasan jika ada, dan komite sekolah madrasah untuk dikaji ulang agar RKSM yang telah disusun menjadi milik bersama dan sesuai dengan apa yang diharapkan. Selanjutnya yaitu analisis strategi kondisi sekolah madrasah. Dalam analisis kondisi strategi sekolah madrasah, hal-hal yang perlu diperhatikan oleh penyusunan rencana kerja sekolah madrasah atau RKSM adalah yang pertama yaitu tantangan dunia pendidikan di Indonesia, sehingga penyusunan RKSM merupakan salah satu upaya untuk ikut serta menjawab berbagai tantangan tersebut. Yang kedua yaitu analisis strategi lingkungan sekolah madrasah, yang mana meliputi analisis lingkungan geografis, lingkungan demografis, lingkungan sosial dan ekonomi, lingkungan budaya, dan apresiasi masyarakat terhadap pendidikan, serta regulasi pemerintah daerah. Disingkat dengan TPRKS, yang mana dipersyaratkan terdiri dari orang-orang yang memiliki komitmen dan kemampuan untuk mengkonsep ide-ide besar pertumbuhan dan perkembangan sekolah madrasah ke depan. Tim ini disebut sebagai tim inti yang beranggotakan minimal 6 orang, yaitu terdiri dari unsur kepala sekolah,
wakil kepala sekolah, guru, wakil dari TU, dan wakil dari komite sekolah. Yang kedua yaitu perumusan RKSM. Perumusan RKSM ini dilakukan melalui 4 tahap, yaitu tahap identifikasi masalah, tahap kedua analisis pemecahan tantangan dan rencana strategis, tahap ketiga penyusunan program, dan tahap keempat yaitu penyusunan rencana biaya dan pendanaan. Selanjutnya itu pengesahan RKSM. Setelah RKSM disusun oleh TPRKSM atau tim penyusun rencana kerja sekolah madrasah, RKSM dibahas bersama oleh kepala sekolah madrasah, semua wakil kepala sekolah, semua guru, perwakilan TU dan tenaga administrasi dan siswa, yayasan jika ada, dan komite sekolah madrasah untuk dikaji ulang agar RKSM yang telah disusun menjadi milik bersama dan sesuai dengan apa yang diharapkan. Selanjutnya yaitu analisis strategi kondisi sekolah madrasah. Dalam analisis kondisi strategi sekolah madrasah, hal-hal yang perlu diperhatikan oleh penyusunan rencana kerja sekolah madrasah atau RKSM adalah yang pertama yaitu tantangan dunia pendidikan di Indonesia, sehingga penyusunan RKSM merupakan salah satu upaya untuk ikut serta menjawab berbagai tantangan tersebut. Yang kedua yaitu analisis strategi lingkungan sekolah madrasah, yang mana meliputi analisis lingkungan geografis, lingkungan demografis, lingkungan sosial dan ekonomi, lingkungan budaya, dan apresiasi masyarakat terhadap pendidikan, serta regulasi pemerintah daerah. Selanjutnya, support visi, misi, dan tujuan sekolah atau madrasah. Visi sekolah atau madrasah itu terwujudnya lulusan sekolah atau madrasah yang beriman, berilmu, beramal, serta memiliki daya saing dalam bidang iptek, olahraga, dan pengawasan lingkungan. Nah, indikatornya antara lain yaitu memiliki daya saing dalam prestasi UNAS, daya saing dalam memasuki satuan pendidikan, memiliki daya saing dalam memasuki lapangan pekerjaan, dan lain sebagainya. Berikutnya yaitu misi yang bertolak dari visi dan indikatornya antara lain yaitu menumbuh kembangkan sikap, perilaku, dan amalia keagamaan Islam di sekolah atau madrasah. Menumbuhkan semangat belajar ilmu keagamaan Islam, melaksanakan bimbingan dan pembelajaran secara aktif, menciptakan lingkungan sekolah atau madrasah yang sehat, bersih, dan indah, serta beberapa yang lainnya. Dan yang ketiga yaitu tujuan sekolah. Tujuan sekolah memiliki beberapa tahap, yaitu mulai dari tahap 1 tahun 2008 sampai 2010, antara lain meningkatkan pengalaman 5S, yaitu senyum, salam, sapa, sopan, dan santun, meningkatkan pengalaman sholat berjamaah zuhur, meningkatkan nilai rata-rata UAS, mewujudkan tim olahraga dan tim kesenian yang mampu bersaing di tingkat provinsi dan nasional, serta yang lain sebagainya. Dan yang tahun kedua yaitu tahun 2011 sampai tahun 2013 antara lain mewujudkan tim olimpiade yang mampu bersaing di tingkat nasional, mewujudkan sekolah atau madrasah sebagai madrasah rujukan, dan lain sebagainya. Sebab yang selanjutnya yaitu analisis harapan stakeholder terhadap pengembangan sekolah madrasah. Karena suatu sekolah atau madrasah itu berhubungan langsung dengan stakeholder dan setiap kebutuhannya memiliki keterkaitan dengan stakeholder, maka penting bagi suatu sekolah atau madrasah untuk mendapatkan saran, masukan, bahkan harapan dari stakeholder dalam membuat perencanaan untuk mencapai tujuan atau cita-cita pendidikan itu sendiri. Nah, perumusan harapan stakeholder akan menjawab pertanyaan seperti apa kepentingan dan kebutuhan terhadap sekolah atau madrasah baik 4 tahun ke depan ataupun tahun-tahun yang berikutnya, tergantung rencana dalam jangka pendek, panjang, ataupun menengah. Contoh dari harapan stakeholder antara lain berkaitan dengan 8 standar nasional pendidikan, yaitu standar isi, proses, kompetensi lulusan, pendidikan dan tenaga kependidikan, sarana prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan standar 8 pendidikan tersebut. Selanjutnya yaitu harapan dari stakeholder. Misal, yaitu akreditasi, yaitu dengan berharap berakreditasi minimal A dari badan akreditasi berdasarkan standar isi, yaitu memiliki pemetaan SK dan IKD yang jelas, memiliki tip pengembangan kurikulum, terus memiliki dokumen kurikulum sekolah madrasah lengkap sesuai standar nasional pendidikan dan lain sebagainya. Contoh lain yaitu misal dalam standar proses, memiliki program-program yang menunjukkan kreativitas baik siswa maupun guru, melaksanakan strategi pembelajaran yang mutakhir dan lain sebagainya. Sebab selanjutnya itu rencana strategi pengembangan madrasah 4 tahun ke depan. Nah, terdapat penjelasan mengenai
rencana strategi pengembangan madrasah 4 tahun ke depan. Saya beri contoh yaitu dalam misal standar isi penyusunan bahan ajar sesuai dengan KTSP dan SN seterusnya. Misal, sasarannya yaitu meningkatkan kompetensi pendidik dalam penyusunan bahan ajar sesuai dengan KTSP. Indikator keberhasilannya yaitu 100%, guru dapat menyusun bahan ajar berdasarkan KTSP, kegiatannya itu berupa workshop, misal dengan rencana biaya 10 juta. Seperti itu kurang lebih. Nah, kemudian yang terakhir yaitu subbab rencana kerja tahunan sekolah atau madrasah. Rencana kerja sekolah atau madrasah tahunan adalah rencana operasional yang disusun berdasarkan program, sasaran, dan kegiatan yang akan dilakukan per tahun guna merealisasikan pencapaian 8 standar nasional pendidikan yang telah diharapkan. Nah, dalam susunan ini perlu memenuhi 8 standar pendidikan seperti yang telah saya sebutkan dalam jangka pendek kurang lebih 1 tahun. Yang pertama yaitu menetapkan program untuk jangka menengah 4 tahun yang akan datang, penentuan sasaran yang direncanakan, penentuan indikator-indikator keberhasilan sasaran, penyusunan kegiatan-kegiatan yang dilakukan, penetapan pertanggungjawaban, dan penyusunan jadwal kegiatan pengembangan sekolah atau madrasah. Dari penjelasan kami dapat kita simpulkan bahwa madrasah atau sekolah sebagai lembaga atau institusi mempunyai satu tujuan atau lebih dalam rangka mencapai tujuan tersebut. Perlu disusun rencana strategis dan bagaimana cara mencapai tujuan tersebut. Cara pencapaiannya dilakukan dengan berbagai perencanaan dan program kegiatan yang dituangkan dalam rencana kerja sekolah atau madrasah atau kita sebut dengan RKS atau M. RKSM merupakan rencana yang komprehensif untuk mengoptimalkan pemanfaatan segala sumber daya yang ada dan mungkin diperoleh guna mencapai tujuan yang diinginkan di masa yang akan datang. Dengan adanya RKS yang jelas, semua pihak berkepentingan akan mengetahui apa yang dibutuhkan oleh sekolah atau madrasah. Nah, apa yang perlu dilakukan untuk memperbaiki keadaan sekolah, maksud dan tujuan kegiatan yang akan dilakukan selama beberapa tahun telah tercantum dari perencanaan tersebut, di dalam perencanaan tersebut. Nah, sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wallahumma muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.